selalu mendahului imam di dalam sholat. Himar banyak sekali Allah Ta'ala misalkan di dalam Al-Quran, selalu memiliki makna yang negatif. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran ketika Allah sifati orang-orang Yahudi yang mereka diberikan kitab Taurat, tapi mereka tidak mengamalkan isi kitab Taurat tersebut. Allah umpamakan seperti himar. Mafalul ladzi hummilu Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang yang dibebankan kepadanya kitab Taurat namun tidak diamalkan kitab tersebut, hanya dipelajari, hanya dibaca, tapi tidak diamalkan, maka mereka ini seperti himar, kata Allah. Keledai, ya. Kenapa disifati manusia yang hanya mengetahui ilmu, membaca ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, disebut dengan himar? Himar adalah simbol dari kebodohan. Itu orang bodoh, sudah belajar capek-capek, tapi apa yang diketahui tidak diamalkan. Itu namanya kebodohan. Jadi kalau dimisalkan dengan himar, itu diumpamakan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Himar menumpuk beban, memikul kitab-kitab suci bertumpuk-tumpuk, tapi tidak paham. Ada banyak ilmu di kitab tersebut, ada hukum di kitab tersebut. Ya himar la yadri ma fiha. Himar tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Begitu juga orang yang hanya membaca, mempelajari, tapi tidak mengamalkan, disebut itu orang bodoh. Jadi pepatah Arab mengatakan, ya fata ta'allam mastata'ta takun amira wala takun jahilah tabqa hakira. Ya fata ta'allam fal jahlu 'ari wala yarda bihi illa al-himar. Ya, dalam pepatah Arab mengatakan, wahai pemuda, belajarlah kamu semaksimal mungkin agar kamu kelak menjadi pemimpin. Jangan sampai kamu menjadi orang yang bodoh. Kau akan hidup selamanya dalam kehinaan. Belajarlah wahai pemuda. Kebodohan itu satu aib, dan tidak ada yang ridho dengan kebodohan kecuali himar. Himar ridho dengan kebodohan. Maka banyak sekali ayat diumpamakan orang-orang bodoh dengan sebutan himar. Dan di surat Al-Jumu'ah itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi diberikan kitab Taurat, tapi seluruh isi kitab Taurat diingkari. Hukumnya banyak dihilangkan. Hukum rajam dihilangkan. Hukum rajam ada di Taurat. Bagi orang yang berzina, yang sudah menikah, dihukumi rajam, tidak diamalkan. Hukum berzina, hukum minuman keras, memakan daging babi dan seterusnya, itu haram di kitab. Semua kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya dalam masalah ini sama, haramnya sama, tapi dilanggar. Ada informasi akan muncul Nabi penutup, Nabi akhir zaman, diceritakan di dalam Taurat, mereka ingkari.
Padahal mereka lebih mengenal Nabi Muhammad melebihi anak mereka sendiri. Saking detailnya informasi tentang baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat. Nah, ini namanya kebodohan. Kalau Nasrani beda kasusnya. Ada oknum yang membuat penyimpangan, mendistorsi ajaran, pengikutnya tersesat. Kalau Yahudi sudah memiliki kebenaran tapi diingkari, makanya dalam surat Al-Fatihah disebut mereka sebagai kelompok yang dimurkai Allah, maghdub alaihim. Kalau orang Nasrani waladdallin, mereka tersesat. Kenapa yang Yahudi disebut kelompok yang dimurkai? Sebab sudah mengetahui kebenaran tapi mengingkari. Dan kenapa orang Nasrani disebut orang yang menyimpang dan sesat? Karena ada oknum dari ahli ilmu mereka yang mengotak-atik kitab suci mereka, merubah ajaran para nabi, terutama Nabi Isa, sehingga pengikut generasi berikutnya tersesat dengan ajaran yang sudah dirubah oleh mereka. Maka Allah sebutkan dengan sebutan orang-orang yang sesat. Nah, itu ulama tafsir selalu menerangkan hal yang sama terkait masalah tersebut. Al-Imam At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, menukilkan pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tersebut terkait masalah himar tadi, beliau mengatakan mafalul ladzi yaqra'ul kitaba wa la yatba'u ma fihi. Mereka itu, atau ini orang-orang ahli kitab dari Yahudi, hanya membaca kitab suci tersebut tapi tidak mengikuti ajaran dari kitab suci itu. Maka Allah mengumpamakan mereka seperti himar, kamatsalil himari yahmilu kitab Allah, yang hanya membawa kitab suci as-saqil, yang berat, la yadri ma fihi, tapi tidak faham apa yang sedang dibawa. Padahal itu kitab suci, di dalamnya ada hukum, di dalamnya ada ilmu. Maka ini yang diisyaratkan di dalam kitab Zubur. Ibnu Ruslan mengatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mana mu'azzabun min qabli ubadil yasan. Orang yang berilmu, fa'alimun bi'ilmihi, dengan ilmunya, tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka orang itu diazab sebelum penyembah berhala. Ada keterangan yang menarik. Saya punya rasail, korespondensi antara para ulama di zamannya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Entang Bogor. Beliau punya kumpulan kitab dari surat menyurat sesama ulama. Di dalam kumpulan surat tersebut, di situ ada keterangan bahwa yang dimaksud oleh Sahibu Sofwati Zubat Ibn Ruslan dari Nazom tadi, siapa yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab sebelum penyembah berhala. Itu yang dimaksud adalah ahli ilmu dari orang-orang Yahudi, karena mereka sudah mengetahui ilmu tersebut tapi sengaja dilanggar. Ada juga ulama yang menerangkan semua orang berilmu tapi sengaja tidak mengamalkan ilmunya, dia juga masuk ke dalam ancaman tersebut. Inna syaddan nasi azabah yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu ta'ala bi'ilmi. Sesungguhnya orang yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah orang yang berilmu namun ilmunya tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Ay lam ya'mal bihi, yaitu tidak mengamalkannya. Dalam
syarah Sunan At-Tirmidzi berjudul Tuhfatul Ahwaz dinyatakan himar itu al-isti'ar bil jahl, yaitu perumpamaan kebodohan bil jahl. Ibnu Daqiq Al-Aid, salah satu ulama besar yang pakar di dua madhab, madhab Maliki pakar, madhab Syafi'i juga pakar, bernama Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Beliau mengatakan hadis yang Nabi sebutkan bahwa makmum mendahului imam, kemudian kepalanya dijadikan kepala himar, itu adalah bentuk hakiki secara maknawi. Artinya orang itu betul-betul dirinya secara dalam bentuk himar, tapi segi maknawi tidak bisa dilihat dengan mata. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan orang-orang yang dibangkitkan di hari kiamat, dan mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak taat kepada Allah dan banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan dosa dan tidak bertobat atas dosa tersebut. Setiap dosa gambarannya gambaran hewan. Kalau korupsi gambarnya apa? Hewan apa? Tikus. Yang meninggalkan sholat dengan sengaja, khinzir aswad, babi hitam. Yang suka menzalimi orang, hewan buas, as-sibah, mau singa, serigala, ular. Jadi ada gambaran maknawi. Walaupun kita manusia, perbuatan buruk itu simbolnya hewan. Yang korupsi tikus, yang zalim hewan buas, yang tinggalkan sholat dengan sengaja babi hitam. Nah, kata Imam Ghazali, di hari kiamat mereka bangkit dengan wujud itu, bukan wujud manusia. Tapi alhamdulillah, Sayyidina Ali mengatakan, ajaban man yahlik wa ma'ahul istighfar. Saya heran sama orang Islam, saya heran sama umat Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin mereka di akhirat bisa celaka, padahal di dunia Allah kasih istighfar. Apa susahnya tobat? Kata Imam Ali, saya heran ada umat Islam yang celaka di akhirat. Saya heran, padahal begitu mudahnya meminta maaf kepada Allah. Dosa sebesar apapun, kalau kita minta maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah akan berikan ampunan lebih besar dari dosa kita. Bahkan kadang dosa kita bubdilat hasanah, berubah jadi pahala. Kurang baik apa Allah? Apa susahnya tobat? Ajaban man yahlik wa ma'ahul istighfar. Saya heran ada orang celaka di akhirat dari umat Islam, padahal Allah kasih istighfar. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam wujud manusia yang bercahaya, ya, sehingga dikenali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang muazzin, riwayah, orang yang selalu memanggil, mengajak manusia untuk sholat dengan panggilan azan, muazzin. Riwayah 7 tahun dia ikhlas lakukan itu. Nabi menjamin surga dan lehernya panjang di yaumul kiamat. Kenapa lehernya panjang? Agar mudah dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Mana leher panjang? Ada ulama mengatakan bukan lehernya panjang, tapi artinya dia menjadi tinggi, dia menjadi besar, sehingga Nabi mudah mengenali. Inilah kelompok muadzin
yang nanti mendapatkan syafaat khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ini dakwah terbaik. Muadzin berdakwah, bahkan dakwahnya satu hari 5 kali, yaitu mengajak orang untuk sholat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikatakan di sini himar. Kenapa Nabi mengatakan bodoh orang yang sholat melangkahi imam? Karena sudah ada tuntunan dari Nabi. Nabi sudah ajarkan, ja'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk kita ikuti, bukan menyelisihinya. Kata Rasul, fala takhtalifu alaihi, maka jangan kalian menyelisihi imam. Gitu. Ada kisah terkait himar Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman ini dalam satu riwayat, beliau mengendarai himar bersama anaknya lewat di satu perkampungan. Himar kan fisiknya kecil, tidak seperti kuda besar, tapi kekuatannya kuat, dia mampu memikul beban yang berat. Lewat di satu perkampungan, ini himar dinaiki oleh Sayyidina Luqman dengan anaknya. Itu anaknya kan disebut dalam Al-Quran, ya bunayya, wahai anakku, tapi namanya nggak ada, namanya tidak disebut dalam Al-Quran. Al-Imam Bagawi dalam tafsir mengatakan namanya An'am. Lewat di satu perkampungan, orang-orang yang ada di kampung itu mengatakan, itu manusia gak punya hati, masa himar kecil dinaiki 2 orang. Ucapan ini terdengar oleh Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman ahli hikmah. Allah muliakan dengan menjadikan nama surat di dalam Al-Quran, surat Luqman. Al-Imam Sa'id ibn Musayyib mengatakan kana min Sudan, beliau berasal dari Sudan, Afrika. Maka Sayyidina Luqman mengatakan, wahai anakku, ayo bapak yang naik, kamu yang tuntun. Itu orang-orang bilang, kita gak punya belas kasih sama hewan, masa 2 orang naik hewan yang fisiknya kecil. Kata sang anak, baik ayah. Anaknya tuntun, Sayyidina Luqman yang naik di atas himar tersebut. Lewat satu kampung lagi, masyarakat yang ada di kampung itu melihat, mereka mengatakan, orang tua gak punya hati, masa orang tuanya yang naik, anak yang tuntun. Ini terdengar juga oleh Sayyidina Luqman, wahai anak, sekarang begini aja, kamu yang naik, bapak yang tuntun. Itu mereka bilang, saya gak punya kasihan sama anak, masa ayah yang naik, kamu sebagai anak yang menuntun. Oh baik, sekarang ganti deh, kamu yang naik, biar ayah yang menuntun. Dituntun itu himar. Lewat satu perkampungan, masyarakat di sana melihat lagi, anak durhaka, masa ayah yang menuntun anak yang lain. Akhirnya Sayyidina Luqman mengatakan, wahai anak, mereka katakan kamu anak durhaka karena ayahmu yang menuntun, ayah yang menuntun, kamu yang naik. Sudah bagaimana ya? Sudah, kita gak usah naik ya, kita sama-sama tuntun. Ketika sama-sama tuntun itu himar, lewat satu kampung juga, masyarakat melihat lagi, mengatakan bodoh orang, ada kendaraan tidak dinaiki. Wah anak, ini bagaimana ini? Sudah kalau gitu kita pikul juga nih. Hanya dipikul itu himar lewat satu perkampungan, masyarakat melihat ini orang gila. Maka Sayyidina Luqman mengambil hikmah. Kita kalau hidup ingin mencari penilaian manusia akan serba salah, karena pandangan manusia itu berbeda. Maka jangan hidup mencari penilaian manusia, hiduplah untuk mencari penilaian Allah. Ridwan nas ghayatun la tudrak, mendapatkan keridhaan semua manusia itu hal yang tidak mungkin digapai.
hal yang tidak mungkin digapai. Lihat serba salah, melakukan yang ini salah, yang ini salah, itu. Tapi kita diwajibkan berbuat baik kepada manusia, dan dilarang mencari penilaian manusia dalam melakukan amal baik, amal soleh. Baik. Ada tokoh sufi di Turki, namanya Nasruddin Hoja. Ya, sufi jenaka, ya, abad 6 Hijriah. Tokoh real, tokoh nyata, bukan fiktif. Ya, terkenal sebagai seorang sufi, tapi suka humor, suka bercanda, dan selalu mengendarai himar. Namanya Nasruddin Hoja. Satu kali 3 orang yang mengaku sebagai orang berilmu mendatangi kampungnya Nasruddin Hoja. Mereka mengaku sebagai orang yang berilmu, orang yang bijak. Terus ditanya, di sini mana di kampung ini yang orang yang paling pintar? Kata 3 orang ini. Maka mereka mendorong Nasruddin Hoja, kamu saja hadapi mereka. Maka Nasruddin Hoja pun maju menghadapi 3 orang yang mengaku sebagai orang berilmu dan orang yang bijak. Kemudian 3 orang ini mengatakan, oh, kamu ini orang yang paling pintar di kampung ini. Kami mau kasih satu pertanyaan, masing-masing dari 3 orang ini satu pertanyaan. Poros alam semesta itu ada di mana? Maka Nasruddin Hoja mengatakan, ada di bawah telapak kaki saya. Ini bumi. Dari mana dalilnya? Coba kamu ukur luas bumi ini. Ada ukurnya tidak? Memang tidak mungkin. Nah, makanya ini poros alam semesta. Pertanyaan kedua dari orang yang berbeda, jumlah bintang itu berapa? Kalau kamu pintar, kalau bisa nggak menjumlahkan jumlah bintang itu berapa? Maka dijawab oleh Nasruddin, jumlah bintang ini banyaknya sama seperti bulu di himar saya. Coba kamu hitung dulu deh, bulu di himar saya. Kalau sudah bisa hitung semua, jumlahnya sama dengan bintang. Artinya hal yang memang sulit untuk dilakukan. Kemudian orang ketiga bertanya, kamu paham betul dengan himarmu? Saya ingin tanya, gak usah di seluruh badan, ekornya himar kamu itu jumlah bulunya berapa? Jumlah bulunya berapa? Maka dijawab oleh Nasruddin, oh, jumlahnya sama seperti bulu di jenggotmu. Kalau kamu mau tahu jumlahnya, kamu hitung satu persatu tuh di jenggot kamu tuh. Ya, kalau sudah dilepaskan satu persatu, kemudian saya juga mencabut bulu di ekor himar saya, kalau jumlahnya pas berarti sama, tapi kalau tidak tepat berarti saya keliru. Nasruddin Hoja. Tapi dia punya keramat, dia seorang soleh, dia sangat terkenal di wilayah tersebut, di wilayah Turki, namanya Nasruddin Hoja. Kalau yang sebelumnya kan ada Abu Nawas, ya, tokoh yang ada di Irak. Kalau Nasruddin Hoja adanya di Turki. Baik. Nah, hadis yang berikut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum habasyiyun ka'anna ra'sahu zabidah. Nabi bersabda, dengarkanlah dan taatilah. Dengarkanlah dan taatilah. Pemimpin yang diangkat atas kalian, walaupun itu orang Afrika, Ethiopia, Habasyah, ka'anna ra'sahu zabidah, walaupun kepalanya itu seperti kismis, kata Nabi. Ya, perumpamaan lagi. Ini yang benar luar biasa. Ya, meletakkan hadis-hadis Nabi yang isinya tamfil, dora bololoh, kalau orang kena dibilang, ya, dora bololoh. Ini hadis jadi dalil bahwa pemimpin
apabila diangkat oleh masyarakat wajib mentaatinya selama tidak memerintahkan kepada hal yang melanggar hukum Islam. Karena kita punya prinsip, ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Titik itu. Tak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepadanya. Itu prinsip seorang muslim yang harus dipegang. Mau dia pecat ke, mau dia, kalau aturan itu melanggar hukum, maka kita gak boleh taati. Di sini Nabi umpamakan, walaupun orang Afrika, seorang budak hitam, mohon maaf, zabib, seperti kismis itu menggambarkan secara fisik tidak tampak, tapi dia pemimpin kita, wajib kita taati. Itu maksud dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini oleh Ibnu Battal. Ibnu Battal ini salah satu ulama yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari. Beliau lebih dahulu mensyarahi Sahih Bukhari sebelum Ibnu Hajar, Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Qastalani, Al-Imam Al-Aini, dan ulama-ulama lainnya yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari. Kata Ibnu Battal, sebenarnya dalam hukum Islam yang layak menjadi pemimpin itu orang Quraisy, suku Quraisy, sukunya Nabi. Coba perhatikan dalam sejarah Islam, Al-Khulafa Ur-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semua suku Quraisy. Daulah Umayyah, walaupun di antara mereka ada yang kejam, ada yang jahat, ada yang baik, ya, macam-macam karakter, mereka semua suku Quraisy. Daulah Abbasiyah itu keturunan siapa? Keturunan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepupunya Nabi, suku Quraisy. Banu Quraisyah, dahulukan orang-orang Quraisy. Akan tetapi kewajiban ini kondisional, kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkamu Sultaniyah, bahwa di satu masa nanti atau di satu tempat, kalau tidak ada orang Quraisy, maka pilihlah pemimpin yang layak, yang mampu, memiliki kemampuan, kapasitas, keilmuan. Yang penting dia Muslim. Yang penting dia Muslim. Maka pilih dia, walaupun bukan berasal dari suku Quraisy. Nah, sistem kenegaraan Islam itu diatur, apalagi mayoritas Muslim, maka yang layak pemimpin itu Muslim. Kalau tempat itu mayoritas non-Muslim, maka orang Islam justru mengalah, kasih kepada pemimpin yang non-Muslim agar lebih memahami masyarakatnya. Kalau tidak, akan sangat sulit, karena berkaitan juga dengan hukum Islam. Ini zaman sekarang ada pemahaman namanya sekularisme, memisahkan antara agama dengan urusan keduniaan, urusan pemerintahan, sehingga hukum Islam tidak menjadi rujukan di dalam menilai satu pemimpin. Kemudian syarat pemimpin harus merdeka, tidak boleh budak. Di sini Nabi mengumpamakan orang Ethiopia sebagai pemimpin, bukan Nabi melegalkan budak jadi pemimpin kaum muslimin, tidak. Tapi artinya seandainya pemimpin kita budak sekalipun, karena dia pemimpin, kita wajib taati selama perintahnya dia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tapi kalau budak nggak bisa jadi pemimpin, itu kesepakatan para ulama, ya, ijma. Harus orang merdeka, Muslim merdeka, mampu, sehat. Itu syarat-syarat sudah ditulis oleh ulama terdahulu. Di antaranya Imam Al-Mawardi yang wafat tahun 450 Hijriah. Nah, hadis ini sebenarnya Nabi berbicara tentang masa depan,
kalau dari yang saya lihat. Kenapa demikian? Karena ternyata pada tahun 648 Hijriah sampai 923 Hijriah ada kerajaan Islam yang besar namanya Daulah Mamalik yang ada di Mesir. Dia terbagi dua. Daulah Mamalik itu kerajaan yang rajanya itu budak. Mamalik itu dari kata apa? Mamluk, budak yang memberontak, Muslim tapi mereka. Kemudian mengkudeta Daulah Ayyubiyah diantaranya yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Baitul Maqdis. Itu kan ada di Mesir daulahnya. Nah, nanti masuk pada tahun 600-an berubah daulah tersebut menjadi Daulah Mamalik. Nah, Daulah Mamalik ini rajanya budak, mereka belum merdeka, tapi sudah menjadi raja. Jadi masalah, ulama sepakat bahwa seorang budak tidak bisa menjadi pemimpin. Cuma menjadi polemik waktu itu, nggak ada yang berani. Ini raja, masa kamu raja tidak sah karena budak? Dia menguasai Mesir. Dan Daulah Mamalik ini punya andil besar kerajaan Islam yang mengalahkan bangsa Mongol. Genghis Khan punya pasukan Hulagu Khan yang invasi Irak. Daulah Abbasiyah runtuh tahun 656 Hijriah yang membantu 2 juta umat Islam selama 40 hari di Irak. Kemudian melanjutkan invasi ke Mesir. Rencana setelah Mesir tumbang, mereka akan invasi ke Syam, ke Suriah. Ada kerajaan Islam Zankiyah. Tapi 17 Ramadan kaum muslimin dari Daulah Mamalik dipimpin oleh Saifuddin Qutb dan juga Baros mampu mengalahkan bangsa Mongol pada tanggal 17 Ramadan. Nama perangnya Ainul Jalib. Itu jasa dari Daulah Mamalik. Orang-orang Mongol, kalau Genghis Khan sudah meninggal, sudah mati, ya? Dia sudah mati di jalan, diteruskan oleh anaknya, ada namanya Hulagu Khan. Nah, orang Mongol ini kalah dengan Daulah Mamalik. Waktu itu kalah, banyak dari mereka menjadi tawanan perang, masuk ke penjara, menyaksikan dan berinteraksi dengan umat Islam. Akhirnya mereka masuk Islam, orang-orang Mongol. Ketika mereka masuk Islam, dijadikan pasukan khusus militer, invasi sampai ke India, terjadi peperangan sampai ke India. Sampai di India mereka menang. Mereka buat dinasti namanya Daulah Mongol, Mongolia. Itu dari turunan orang Mongol. Nah, di antara peninggalan Taj Mahal itu kerajaan Islam dari turunan orang-orang Mongol yang kalah perang dengan Daulah Mamalik. Saifuddin Qutb menang, namanya Harun, karena beliau jadi pemimpin waktu itu. Sebenarnya rajanya bukan beliau, rajanya masih anak kecil. Sedangkan yang mereka hadapi ini pasukan yang memang terkenal tidak pernah kalah di dalam berperang. Maka raja yang masih kecil itu menyerahkan kekuasaan ke tangan-tangannya, Saifuddin Qutb namanya. Juga Baros ini yang nanti akan jadi pemimpin di Syam, di Damaskus, dan bertemu Imam Nawawi. Terjadi konflik dengan Imam Nawawi karena meninggikan pajak bagi masyarakat. Imam Nawawi langsung menegur. Hanya terjadi konflik di antara Baros dengan Imam Nawawi. Nah, Saifuddin Qutb ketika berhasil memimpin pasukan dan mengalahkan bangsa Mongol, 17 Ramadan, perang Ainul Jalib, namanya Harun, diagungkan, dimuliakan oleh masyarakat
ada yang khawatir, wah ini bisa jadi raja dia, dibunuh, meninggal di jalan. Ya. Nah kelompok kerajaan ini namanya Daulah Mamalik, mereka budak. Dalam hukum Islam budak tidak boleh menjadi pemimpin, tapi semua ulama gak berani untuk mengkritik, kecuali salah satu ulama yang frontal namanya Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdus Salam. Beliau yang menyatakan bahwa kerajaan Daulah Mamalik tidak sah. Kenapa? Karena semuanya budak. Kalau mau sah harus dijual dulu, kemudian dimerdekakan. Kalau tidak mau dijual, harus ada yang memerdekakan. Raja marah, tersinggung. Oh ini ulama ini harus dibunuh. Dipanggil pasukan, datang ke rumahnya Izzuddin Ibn Abdus Salam, bunuh dia. Datang ke pasukan. Ketika sampai di rumahnya Izzuddin Abdus Salam, dibukakan pintu oleh beliau. Itu pasukan waktu melihat sosok figur dari Izzuddin Abdus Salam, tadinya niat membunuh, tidak jadi, karena punya haibah wibawa sangat besar. Dijuluki Sultanul Ulama, rajanya para ilmuwan di zamannya. Kami beberapa kali membaca kitab beliau, di antaranya Al-Qawaidus Sughra wal Kubra, juga kitab Syajaratul Ma'arif, ada juga kitab Zubdatul Tasawuf, yang dimana dahulu beliau anti kepada ilmu tasawuf, memusuhi para sufi, tapi ketika bertemu dengan Imam Abu Hasan Al-Shazili, maka beliau menjadi cinta dengan ilmu tasawuf. Hanya beliau tulis kitab Zubdatul Tasawuf. Riwayah pertemuan itu secara langsung dengan Imam Abu Hasan Al-Shazili. Maka pasukan ini mengatakan, kami kesini sebenarnya ditugaskan mau membunuh raja yang suruh, tapi kami gak berani. Kau ulama, bagaimana kalau engkau pergi saja keluar dari kota ini? Di Mesir ya waktu itu. Maka Izzuddin Abdus Salam mengatakan, baik kalau maunya seperti itu, malam ini juga saya keluar dari kota ini. Dibawa keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Ketika beliau keluar, itu masyarakat menyaksikan. Ini kenapa wahai imam, mau kemana? Kata Imam Izzuddin, saya mau keluar dari kota ini karena raja mau membunuh saya. Maka masyarakat yang ada waktu itu mengatakan, itu kami semua ikut. Kau mau kemana? Kami ikut engkau. Saking mereka cinta dan hormat kepada Al-Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam. Akhirnya satu kota Kairo itu masyarakatnya ikut keluar, kota kosong, tidak ada penduduk, ikut kepada Imam Izzuddin Abdus Salam. Raja dilaporkan, ada yang melaporkan kepada raja bahwa saat ini masyarakat di Kairo sudah tidak ada, semuanya hijrah keluar dari kota Kairo, ikut Izzuddin Abdus Salam. Kata raja, nah kalau masyarakat tidak ada, saya jadi raja. Yang namanya raja harus ada masyarakat, ya saya pimpin siapa? Terus bagaimana solusinya? Penasihat-penasihatnya mengatakan, sudah ikut maunya dia saja. Raja dijual nih di pasar, ya? Nanti raja dibeli, setelah itu dimerdekakan baru jadi raja. Beliau maunya itu saja sesuai hukum Islam, karena hukum Islam mengatakan budak tidak boleh jadi penguasa. Tidak. Aduh, raja bilang memang ini dia tidak bisa dikasih disogok atau apa, tidak bisa. Beliau ini masuk penjara, pernah konflik juga dengan kerajaan Daulah Ayyubiyah. Ketika dia ke pasar, ada orang jual minuman keras, rajanya lihat, dia panggil, ya hina, kamu raja ini muslim, di pasar ada khamar. Pak, raja kan dipanggil khamar, masuk penjara. Tapi setelah itu minuman keras dihapuskan. Dia karakternya begitu, Izzuddin Ibn Abdus Salam. Maka Raja Daulah Mamalik mengatakan, sudah, saya ikut maunya dia deh,
biar aman. Tapi sudah dia balik tinggal di Kairo, ajak masyarakat kembali. Akhirnya kembali Yerusalem salam, kemudian raja dibawa ke pasar. Ya, kan budak itu kan zaman itu mau jual beli. Nah ini kita mau beli mau budaknya. Ada yang beli, kemudian dimerdekakan. Sudah dibeli, dimerdekakan. Kata Yazid, nah sekarang baru sudah sah kamu beli raja. Silakan ya. Hanya sekedar itu saja, sesuai dengan hukum Islam. Itu Yazid bin Abi Salam. Terakhir hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pernah mendatangi rumah bibinya Ibnu Abbas itu istrinya Nabi, salah satu istri Nabi namanya Sayyidah Maimunah. Ya, Sayyidah Maimunah, beliau itu bibi dari Ibnu Abbas, sehingga Ibnu Abbas sebagai mahram bisa masuk keluar di rumah itu, bahkan bisa bermalam. Tujuan Ibnu Abbas bermalam untuk melihat aktivitas malam Nabi, ibadah apa yang dilakukan. Waktu beliau nginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, Nabi waktu itu tidur sesaat, bangun sholat. Nabi tanpa wudu, riwayat lam yatawadda. Nah, Ibnu Abbas heran, Rasulullah tidur langsung sholat. Padahal tidur itu pemahaman yang kita pahami dalam ilmu fikih, tidur membatalkan wudu karena zawalul akal hilang pada waktu itu. Tapi Rasulullah tidak berlaku hukum. Rasulullah tidur langsung sholat, bangun sholat. Maka pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, wahai Rasul, engkau bangun tidur langsung sholat, tidak pakai wudu? Kurang lebih ala sebuah hikayah seperti itu. Nabi mengatakan, ainai tanaman walakin qalbi la yanam. Dua mata saya tertidur, tapi hati saya tidak pernah tidur, kata Rasulullah SAW. Ini bahasa sebenarnya tidur yang sadar. Yang namanya tidur itu ada tiga, kata para fuqaha. Ada dua tidur tidak membatalkan wudu, ada satu tidur membatalkan wudu. Tidur pertama yang tidak batal wudu, ya kita hanya pejamkan mata, tapi sadar keadaan sekitar, masih bisa mendengar suara orang bicara, masih paham, ya, baguling membilang orang ternak, itu tidak batal wudu. Yang kedua, setengah sadar. Kalau yang tadi itu sadar sekali, setengah sadar, suara terdengar tapi samar-samar, ya, keadaan di sekitar dia masih bisa merespon, tapi masih samar-samar. Itu belum batal wudu. Batal wudu hilang total, keadaan di sekitar kita tidak tahu, ada suara apa kita tidak tahu, dan tandanya mimpi. Kalau orang sudah mimpi itu berarti tidurnya sudah dalam. Tidur yang seperti itu yang membatalkan wudu. Nah, ini tidak berlaku bagi Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi ini tidurnya itu sambil zikir. Kata Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, guru dari Syekh Muhammad Al-Maliki, menulis kitab Muntahasul. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah putus kontak dengan Allah 24 jam. Hati Nabi zikrullah, hati Nabi selalu mengingat Allah, bahkan dalam keadaan tidur. Makanya ketika bangun tidur langsung sholat, wudu tidak batal, sebab beliau tidak tidur, hatinya itu sadar, akalnya itu sadar. Nah, itu khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Ibnu Abbas, barokah Ibnu Abbas nginap di rumah Nabi. Waktu Nabi bangun dari tidur langsung sholat, beliau ikut jadi makmum, tapi posisinya di sebelah kiri. Nabi menggeser, memegang kepalanya beliau, digeser ke posisi kanan. Makanya sunnah kalau satu orang imam, makmumnya satu, posisinya bagaimana? Makmumnya ada di sisi kanan.
kanan imam ya, itu. Nah itu Barakah Ibnu Abbas. Barakah Ibnu Abbas. Dari hadis itulah kita dapat dalil bahwa kalau imam dan makmumnya satu orang, posisinya itu di kanan, bukan di kiri imam. Nah itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidah Maimunah ini, Nabi ngasih jubahnya Nabi itu Nabi berikan kepada Sayyidah Maimunah. Nah jubahnya Nabi itu dijadikan obat. Kalau ada orang-orang sakit, jubahnya itu disirami air. Itu dalam kitab Wasail Usul Syekh Yusuf An-Nabhani. Kemudian dari bekas air dari jubah Nabi itu diminumkan kepada orang-orang yang sakit, sembuh. Ini istrinya Nabi yang mengamalkan.